Saya Marvin William Kosflores dengan NIM 2311101068 dari kelas TT10A. Saya Leonardo Bramana Ginting, NIM 231111010141 S1 TT 10A. Perkenalkan, saya Rama Gursinga dengan NIM 231111101066 dari kelas 10 TTA. Perkenalkan, nama saya Valentino Tarigan dengan NIM 2311101067 dari kelas S1 TT 10A. Saya Jatilah Mubarok dengan NIM 2011144 dari kelas S1 TT 10A. Ya, selanjutnya pengertian EM Matrix. EM Matrix atau Internal External Matrix adalah alat analisis strategi yang digunakan untuk menentukan posisi perusahaan berdasarkan kondisi internal dan eksternal, sehingga dapat dirumuskan arah strategi bisnis yang tepat. IFAS, Internal Factor Analysis Summary, merangkum kekuatan, strength, dan kelemahan weakness yang dimiliki perusahaan secara internal. Selanjutnya EVAS, External Factor Analysis Summary, merangkum peluang atau opportunities dan ancaman atau threat yang berasal dari lingkungan eksternal perusahaan. Selanjutnya adalah 9 kuadran dan arah strategi. IE Matrix terbagi menjadi 9 kuadran yang dikelompokkan menjadi 3 arah strategi besar. Pertama, Grow and Build yang mencakup kuadran 1, 2, dan 4 dengan strategi agresif seperti penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Kedua, Hold dan Maintain yang mencakup kuadran 3, 5, dan 7 dengan strategi mempertahankan pasar dan meningkatkan efisiensi. Ketiga, Harvest or Divest yang mencakup kuadran 6, 8, dan 9, di mana perusahaan perlu bertahan atau bahkan mengurangi investasi dan aktivitas bisnisnya. Baik, selanjutnya strength atau kekuatan, yang dimana yang pertama yaitu jaringan fiber optik atau FTTH terluas dengan bobot 0,15 dan ratingnya 4, skornya 0,60. Dan faktor yang kedua adalah brand reputasi BUMN terpercaya, di mana bobotnya adalah 0,15 dan ratingnya 4 dan skornya juga 0,60. Yang ketiga ya di mana layanan bundling internet, TV, telepon, yang di mana bobotnya 0,10 dengan rating 3 dan skornya 0,30. Yang keempat yaitu basis pelanggan besar dan tersebar luas, di mana bobotnya 0,10 dan ratingnya 3 dengan skor 0,30. Nah, total kekuatannya ini atau strength-nya 1,80. Ya, selanjutnya IndiHome memiliki keunggulan utama ini berupa jaringan fiber optik atau FTTH terluas di Indonesia yang memungkinkan layanan internet berkecepatan tinggi sehingga ke berbagai wilayah bisa terjangkau gitu. Sebagai bagian dari BUMN telekomunikasi,
IndiHome juga didukung oleh reputasi dan kepercayaan pelanggan yang kuat, di mana keunggulan layanan bundling internet, televisi, dan telepon dalam satu paket gitu. Dan selanjutnya adalah kelemahan yaitu weakness, di mana yang pertama yaitu faktor harga layanan yang relatif tinggi dengan bobot 0,15, rating 2, dan skor 0,30. Dan faktor kedua adalah birokrasi BUMN memperlambat inovasi dengan bobot 0,10 dan rating 2 dan skor 0,20. Yang ketiga yaitu kualitas layanan yang tidak merata dengan bobot 0,15 dan ratingnya 1 dengan skor 0,15. Yang terakhir itu yaitu ketergantungan pada infrastruktur fisik dia. Jadi nilainya itu 0,10, ratingnya 2 dan skornya 0,20. Di mana total kelemahan atau weakness ini adalah 0,85, yaitu selanjutnya ini ada total skor IFAS 2,65. Meskipun memiliki posisi yang kuat, IndiHome menghadapi berbagai tantangan harga layanan yang relatif lebih tinggi dibanding ISP swasta, serta birokrasi internal sebagai BUMN yang dapat memperlambat kecepatan inovasi. Kekuatan instalasi dan layanan pelanggan juga belum merata di seluruh daerah, dan ketergantungan pada infrastruktur fisik membuat layanan rentan terhadap gangguan teknis. Nah, mungkin selanjutnya dijelaskan oleh teman kami. Silahkan. Oke, lanjut untuk opportunities, peluang. Sini untuk faktornya, yang pertama pertumbuhan kebutuhan internet rumah dan WFH itu bobotnya 0,15, untuk ratingnya 4 dan skornya 0,60. Selanjutnya ekspansi FTTH ke wilayah 3T. Nah, untuk bobotnya itu ada 0,15, ratingnya 4, skornya 0,60. Lanjut, konferensi fixed mobile dengan Telkomsel. Di sini bobotnya 0,10, ratingnya 3, skornya 0,30. Dan terakhir tuh permintaan layanan digital atau cloud, IoT, dan smart home. Untuk bobotnya sendiri 0,10, ratingnya 3, skornya 0,30. Untuk total peluangnya nih 1,80. Nah, untuk peluang terbesar IndiHome ini berasal dari meningkatnya kebutuhan internet rumah tangga, khususnya pasca tren bekerja dan belajar dari rumah. Ekspansi jaringan fiber ke wilayah 3T serta konvergensi layanan fixed mobile dengan Telkomsel membuka pasar baru. Sementara meningkatkannya adopsi layanan digital seperti cloud dan smart home menjadi sumber pertumbuhan bisnis di masa depan. Lanjut untuk threat ancaman. Di sini untuk faktornya persaingan ISP swasta, buat kurung Bisnet, MyRepublic, First Media. Untuk bobotnya itu 0,15, ratingnya 2, dan skornya 0,30. Untuk yang kedua itu substitusi internet mobile 5G. Untuk bobotnya itu 0,15, ratingnya 2, skornya 0,30. Yang ketiga itu perubahan regulasi dan tarif interkoneksi. Untuk nilai bobotnya 0,10, ratingnya 2, skornya 0,20. Yang terakhir tuh ada ancaman keamanan cyber dan data pelanggan. Bobotnya 0,10, ratingnya 2, skornya 0,20. Di sini total ancamannya ada 1, untuk total EVAS-nya itu 2,80. Nah, di sini untuk ancaman utama dari IndiHome sendiri datang dari persaingan ISP swasta yang menawarkan harga lebih kompetitif, serta mempertumbuhkan layanan internet mobile dan 5G sebagai alternatif akses. Nah, perubahan regulasi ini dan tarif interkoneksi ini menuntut adaptasi berkelanjutan. Jadi sementara ancaman keamanan cyber menjadi perhatian penting dalam menjaga kepercayaan pelanggan. Oke, kemudian di sini ada hasil EI Metric, di mana skor IFAS itu 2,65, kemudian di skor EVAS-nya itu 2,8, kuadran 5. Berdasarkan hasil perhitungan IFAS sebesar 2,65 dan EVAS sebesar 2,80, IndiHome berada pada kuadran 5.
Dalam EI Matrix, posisi ini menunjukkan kondisi internal dengan eksternal yang cukup baik, sehingga strategi yang sesuai adalah hold and mempertahankan keunggulan sambil meningkatkan kualitas layanan dan pengembangan produk digital. Kemudian adalah rekomendasi strategi. Berdasarkan posisi pada kuartal 5, strategi yang direkomendasikan yaitu market penetration, meningkatkan pangsa pasar layanan fiber broadband yang sudah ada melalui promosi dan harga kompetitif. Kemudian peningkatan kualitas layanan, meningkatkan kecepatan instalasi, keandalan jaringan, dan respon layanan pelanggan. Lalu ada produk development, mengembangkan paket layanan digital baru, smart home, cold storage, dan content streaming. Kemudian ada kolaborasi strategis, memperluas kerja sama Friction Mobile dan convergence dengan Telkomsel dan mitra digital lainnya. Implementasi strategi, beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan IndiHome. Pertama, memperluas jangkauan fiber optik ke wilayah 3T dan area suburban. 2, mengembangkan layanan digital tambahan, smart home, cloud, dan IoT di rumah. 3, meningkatkan kecepatan respon instalasi dan penanganan gangguan layanan. 4, memperkuat sinergi Fixed Mobile Convergence bersama Telkomsel. 5, mendukung program transformasi digital nasional dan konektivitas UMKM. Penutup, akhir dari presentasi kesimpulan, poin pertama, IndiHome memiliki kekuatan yang cukup baik dari sisi jaringan fiber optik dan dukungan brand Telkom Group. Selanjutnya, peluang bisnis 5G breadboard di Indonesia masih besar seiring meningkatnya kebutuhan konektivitas digital rumah tangga. Ketiga, analisis IAI Matrix menunjukkan posisi perusahaan berada pada kuadran V, hold dan maintain. Dan terakhir, strategi yang disarankan adalah mempertahankan posisi pasar sambil melakukan pengembangan produk digital secara berkelanjutan.